Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Herdiani Rifin dengan NIM C1B020004 dari kelas R003 Manajemen. Materi kali ini saya akan menjelaskan manajemen kas dan sekuritas. Yang pertama ada pengertian dari kas. Kas sendiri merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah pekerja, pembeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan transaksi lain yang diperlukan perusahaan. Adapun pengertian kas menurut para ahli, yang pertama dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, kas merupakan mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk pula dalam kas ialah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Yang kedua dari Munawir. Menurut Munawir, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas ialah cek yang diterima daripada pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yakni simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek ataupun biliet. Setelah pengertian kas, kita beralih ke motif pemegang kas. Adapun jenis motif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini mempunyai arti bahwa uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Motif kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu uang kas yang digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Motif yang ketiga ada motif spekulasi. Motif ini merupakan uang kas yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Dan motif terakhir ada kebutuhan saldo kompensasi. Kebutuhan saldo kas ini digunakan sebagai kompensasi atas jasa pelayanan yang diberikan bank kepada perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Yang terakhir, adanya penerimaan dari pinjaman. Lanjut ke model manajemen kas. Nah, di sini model manajemen kas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, model dari Baumol. Model ini dikemukakan oleh William Baumol yang sering disebut sebagai model persediaan. Baumol menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang model Economic Order Quantity atau disingkat dengan EOQ yang digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep EOQ ini juga berlaku dalam perhitungan persediaan kas yang paling ekonomis atau saldo kas yang ditargetkan. Model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk maupun aliran kas keluarnya. Nah, model kedua dari manajemen kas ini dinamakan model Miller and Orr. Model Miller dan Orr merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan harus merubah sebagian kas ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Dan sebaliknya, apabila jumlah saldo kas mencapai batas minimal atau bawah, maka perusahaan dapat mengubah sekuritas menjadi kas. Selanjutnya ada anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas atau cash budget merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Nah, perusahaan pada umumnya ini menggunakan anggaran kas bulanan yang disusun untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Fokus anggaran kas ini meliputi 2 bagian. Yang pertama, penerimaan kas yang direncanakan, dan yang kedua, pengeluaran kas yang direncanakan. Setelah kita melihat fokus anggaran kas, langkah selanjutnya
dapat membandingkan hasil estimasi penerimaan dengan estimasi pengeluaran kas. Perencanaan aliran uang kas masuk dan keluar akan menunjukkan yang pertama kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi atau kebutuhan terhadap perencanaan investasi atas kelebihan uang pada penggunaan yang mendatangkan keuntungan. Setelah kita membahas tentang kas, kita akan memasuki pengertian dari sekuritas. Adapun sekuritas ini atau dikenal dengan marketable security merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas atau surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang atau bursa modal jangka pendek. Ada dua alasan perusahaan untuk melakukan investasi dalam surat berharga, yaitu yang pertama, sebagai pengganti kas. Nah, dalam hal ini, perusahaan mempertahankan suatu portofolio surat berharga untuk mengurangi saldo kas yang terlalu besar untuk sementara dan akan menjualnya kembali jika arus kas keluar melebihi arus kas masuk. Yang kedua, sebagai investasi sementara. Nah, biasanya dilakukan untuk membelanjai kegiatan perusahaan yang bersifat musiman atau untuk membelanjai kebutuhan yang telah direncanakan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas kriteria pemilihan marketable securities atau sekuritas yang sesuai. Sebelum masuk ke kriteria, kita akan membahas dulu motif-motif dari sekuritas ini. Yang pertama ada motif penanaman modal dalam sekuritas. Yang pertama ada motif transaksi. Nah, motif ini merupakan pembelian marketable securities yang akan dijual kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya. Motif kedua ada motif berjaga-jaga. Motif ini merupakan penanaman modal dalam sekuritas berguna untuk memenuhi berbagai pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan motif terakhir ada motif spekulasi. Nah, motif ini merupakan investasi dalam sekuritas karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Nah, adapun kriteria pemilihan sekuritas yang sesuai. Yang pertama, risiko keuangan. Yang kedua, risiko suku bunga. Yang ketiga, likuiditas. Dan keempat, perpajakan. Dan yang terakhir, risiko inflasi. Jenis-jenis surat berharga yang pertama ada treasury bills. Ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan bank sentral dengan jumlah tertentu. Yang kedua ada commercial paper. Commercial paper ini adalah pinjaman yang tidak disertai dengan jaminan dan diterbitkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat ini merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keempat ada banker acceptance. Banker acceptance ini merupakan wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir maupun importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Jenis surat berharga selanjutnya ada bill of exchange. Ini merupakan suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang. Yang keenam ada repurchase agreement. Jenis ini merupakan transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual. Jenis surat selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia. Nah, surat ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Dan jenis surat berharga yang terakhir ada surat berharga pasar uang. Nah, surat ini merupakan surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Baiklah, sekian dari materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.